Baik pemirsa Lentera Islam dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia dalam program Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Masya Allah Ustadz, tadi kan di segmen pertama kita sudah membahas pengenalan mengapa agama Islam disebut sempurna. Nah, terkait masalah agama sempurna, ada nggak nih amalan-amalan yang bisa kita raih sebagai umat muslim untuk mendapatkan agama Islam itu yang dengan sempurna, amalan-amalannya Ustadz? Kita sapa para sahabat Lentera Islam dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk menggapai agar Islam kita benar-benar sempurna itu, bahkan dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diambil dari riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Umar. Itu menyampaikan dunia Islam ala khamsah. Jadi kesempurnaan Islam itu faktornya karena 5 pilar. Ya. Apa yang 5 tersebut? Yang pertama tentunya syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Dan yang kelima adalah haji. Kalau seandainya 5 tersebut kita jalankan dengan benar, baik sesuai dengan koridor keilmuan, ya, insya Allah disitulah akan disebut dengan Islam yang kafah, artinya yang sempurna. Itulah amalan-amalannya sesungguhnya. Makanya kenapa rukun Islam ini suatu perkara yang wajib harus kita jalankan. Ya, karena untuk mencapai kesempurnaan Islam, ya harus kita mencapai 5 tersebut. Dan semua itu harus kita laksanakan. Kecuali yang terakhir, haji. Apabila Allah berikan kemampuan, baik saat berangkatnya maupun pulangnya. Karena ibadah yang paling capek itu adalah ibadah haji. Yang pertama harus tenaga kita siapkan, fisik harus kuat, ya kan? Terus yang kedua, biaya pun harus besar. Nah, tentunya ketika kita bisa berangkat berarti Allah memberikan kekuasaan kita mampu untuk berangkat. Ketika kita tidak punya harta atau Allah tidak berikan kita kemampuan di dalam materi, artinya Allah tidak memberikan kemampuan kita untuk melaksanakan ibadah haji, tapi insya Allah akan Allah ganti dengan amalan-amalan yang lainnya. Nah, gitu. Yang pertama yang kita bahas adalah syahadat. Syahadat. Karena apapun bentuknya, apapun caranya, tetap ketika mereka untuk menjadi Islam harus ikrar. Harus bersumpah dalam hati, yaitu dengan 2 kalimat syahadat. Yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ketika mereka mengucapkan 2 kalimat dengan keyakinan yang kuat, keikhlasan hati, ridho mengharapkan keberkahan, ya sudah dia akan menjadi muslim. Pertama, tapi belum sempurna. Karena masih ada amalan-amalan yang lain yang harus dijalankan. Setelah kita bersyahadat, menyatakan diri, mengistilahkan diri bahwa kita seorang hamba yang mengakui akan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita sembah, dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang wajib kita ikutin. Risalah-risalahnya, amalan-amalannya, perbuatan-perbuatannya. Karena apa? Wajib kita menyembah kepada Allah, sunnah hukumnya kita melakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beda antara bahasa Allah itu firman, Nabi adalah bersabda karena hadis, ya kan? Kalau kita hanya bisa berkata, ya kan? Nah, itu beda tingkatannya. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua adalah sholat. Ya, sudah barang tentu sholat ini merupakan satu kewajiban. Karena apa? Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang paling utama diproses nanti di yaumil qiyamah itu adalah sholat. Ya, sholat baik, semua amal akan terbawa baik. Sholatnya buruk, semua amal akan terbawa buruk. Itu yang sholat. Coba bayangkan bagi mereka yang tidak sholat. Iya kan? Banyak. Yang sholat baik, sedekah kita akan kebawa baik, berbuat baik akan terbawa baik, ya kan? Kita melakukan amal apapun akan semua terbawa baik. Tapi kalau sholat yang tidak baik, yang buruk, sedekah akan kebawa buruk, ya. Walaupun kita habis-habisan berbuat baik terhadap orang lain, nggak sholat, akan terbawa buruk. Sholatnya buruk maksudnya gitu. Apalagi mereka yang tidak sholat. Nauzubillahi min dzalik, ya.
Makanya sholat ini sangat penting dalam kondisi apapun kita, seperti apapun kita, karena Allah itu tidak akan menyulitkan untuk hambanya. Tidak akan menyulitkan untuk hambanya. Wajib harus kita lakukan. Bahkan sholat ini tidak harus memakan waktu yang luar biasa dibanding dengan maraton, lebih capean mana, ya kan? Dibanding dengan fitness, lebih capean mana? Lebih dibanding dengan kerjaan yang kita lakukan sehari-hari, lebih capean mana? Sholat cuma 10 menit, kalau kita laksanakan dengan khusyuk, insya Allah itu yang akan menghantarkan kita kepada kebaikan. Masya Allah. Sholat jangan sampai kita tinggalkan, ya. Masih ada waktu? Masih 3 menit lagi. Sholat, awas, jangan sampai kita. Bahkan orang yang menjalankan sholat itu akan Allah mudahkan dalam segala urusan. Allah akan memberikan kitab catatan dengan tangan kanan, melewati jembatan Shiratal Mustaqim bagian kilat yang menyambar. Doa akan diijabah oleh Allah dan akan mendapatkan bagian daripada doa-doanya orang yang soleh. Itu orang yang mengerjakan sholat. Tapi sedangkan yang meninggalkan sholat, nauzubillahi min dzalik, kubur disempitkan, dibakar, dihimpit, kubur menyempit, ular Sujaul Aqra, tahu ular Sujaul Aqra? Gede ularnya. Gede ya? Bukan? Yang gede. Berarti udah pernah lihat nih kayaknya. Oh, belum. Kira-kira doang. Kirain. Ya tentunya ular Sujaul Aqra itu giginya dari besi. Matanya merah, ya kan? Giginya dari besi, menyala gitu. Itu berbicara, itu menyampaikan. Ketika ditanya, kamu siapa? Saya Sujaul Aqra. Kenapa? Tugasku adalah untuk menyiksa kamu. Yang kukunya panjangnya itu sepanjang 1 hari orang perjalanan. Panjang banget. Makanya sekarang kita dari subuh berangkat sampai maghrib ini berjalan sejauh itulah. Kukunya ular Sujaul Aqra, kukunya aja. Jadi memang tugasnya untuk mereka yang berani ninggalin sholat di alam kubur, dia akan dicunting dengan kukunya. Naik, datang lagi ke bawah, tembok lagi. Nah itu tugasnya ular Sujaul Aqra. Dan banyak siksaan-siksaan yang lainnya bagi mereka yang meninggalkan sholat. Berarti kesempurnaan agama Islam dilihat dari 5 pilar yang tadi ya Ustaz ya? Iya. Dan balik lagi kalau misalkan pilarnya itu ada yang nggak sempurna nih, setengah-setengah, berarti siksaannya juga akan lebih besar juga kan tentunya. Iya, jadi tergantung dari apa yang diamalkan. Dari 5 hal tersebut ya semuanya harus dilaksanakan. Tapi baru 2 kita jelaskan. Iya, di segmen 3 ntar kita lanjut. Baik pemirsa Lentera Islam dimanapun Anda berada, masih banyak nih pertanyaan yang bakal kita ulik lagi bersama Ustadz Ali Panjasona. Tapi kita jeda dulu nih karena ada yang mau lewat. Baik pemirsa Lentera Islam dimanapun Anda berada, tetap di program Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Insya Allah.